Suara tangisan malam-malam. Mula-mula isakan tersendat, lalu menjadi jeritan-jerian nyaring. Aku mendengar, tapi tidak benar-benar ingin mendengar. Saat itu gelap dan dingin, sementara tempat tidurku begitu empuk dan hangat. Kuturunkan kedua kakiku ke lantai, sambil meraih ponsel dan mengetuknya supaya menyala, untuk menerangi jalanku di koridor. Jeritan itu membuat panik. Berbagai bayangan seram melintas di benakku. Apakah ada tangan atau kaki yang patah? Reaksi anafilaksis. Dengan jantung berdebar, aku menghambur ke pintu dan membukanya. Dia mengenali bayanganku di ambang pintu, dan jeritan itu serta-merta berhenti. Kembali kutimang kepala anakku di dada pada jam-jam subuh itu. Kubuai dengan lembut agar anak tersayangku yang bersimbah air mata bisa tidur kembali. Kakiku yang telanjang menyentuh lantai kayu keras yang dingin dan bergerak dengan irama teratur. Punggungku mulai sakit dan kedua lenganku gemetar oleh beban berat itu. Namun aku terus bergerak sampai aku yakin sudah aman untuk membaringkannya kembali. Sehingga dia tidak menyadari bahwa dia tidak lagi kugendong dan kupeluk. Aku lelah. Sambil berjalan ke kamarku untuk ketiga kalinya malam ini, aku teringat ibuku sendiri. Dia juga selalu ada ketika aku menangis malam-malam. Suatu ketika, waktu berumur 16 tahun, aku marah pada ibuku. Dia dan aku sudah beberapa lama tidak saling berbicara, walaupun dia tidak menyadarinya. Dia menelantarkan aku. Dia tidak datang ke acara-acara sekolahku. Dia tidak tahu nama teman-temanku. Dan dia tidak peduli kalau aku pulang ke rumah pada jam 2 pagi. Dia mempunyai bayi baru yang membuatnya terbangun malam-malam, dan suami baru juga. Aku hanya bisa menangis sendirian. Jadi, aku berbohong padanya malam itu. Aku mau pergi ke bioskop, Mom. Padahal aku naik ke mobil Peugeot kuning 1978 bersama sejumlah gadis remaja dan minuman Old English 800. Mobil meluncur di jalur pengangkut kayu yang sudah tidak terpakai dan berbatasan dengan jurang, jauh tinggi di atas sungai ular. Perjalanan 40 menit mendaki bukit dengan tujuan berpesta mabuk-mabukan di puncak sana. Sopir kami berumur 16 tahun, gadis bernama Dorothy. Dia baru saja mendapatkan SIM. Wajahnya berseri-seri setiap kali mobil berbelok di jalan berkelok-kelok. Seolah-olah dia sedang beraksi dengan permainan Atari terbaru. Tetapi dia sama sekali tidak mahir membawa mobil di jalanan licin berbatu kerikil. Kadang-kadang, ban-ban belakang kami tidak bergerak lurus, sementara ban-ban depan berbelok tajam. Mobil kami jatuh dari tebing, tersangkut di satu-satunya pohon cedar yang masih ada di jalanan yang sudah bersih dari pohon, 6 meter di bawah. Kecelakaan itu membuat temanku, Jana, terlempar dari mobil. Satu lengannya terjepit di bawah ban kiri depan, patah. Tetapi justru itu yang membuat dia tidak jatuh dan tewas. Anak-anak yang masih berada di mobil bersamaku hanya terluka ringan, tetapi mereka bersimbah darahku. Wajah dan batang tubuhku menghantam kaca depan sampai tembus. Kaca itu hancur berkeping-keping ketika mengenai tulang pipi dan rusukku. Malam itu kami menjerit-jerit memanggil ibu masing-masing. Dering telepon membangunkan ibuku dari tidur nyenyak dalam gelap. Dia terjaga, kaget, kedua kakinya menginjak lantai dingin untuk ketiga kalinya malam itu. Tetapi kali ini bukan tangisan si bayi yang membangunkannya. Suara di ujung telepon itu berkata, "Anak perempuan Anda, Jennifer, masuk UGD. Cepatlah, kami tidak tahu apakah dia bisa bertahan." Ibuku langsung berangkat, melupakan detail-detail telepon itu. Berbagai bayangan mengerikan berkelebat di benaknya sewaktu dia mengemudi. Berhubung aku berbohong pada ibuku dan mengatakan akan pergi ke bioskop, dia mencari di UGD yang keliru, menuntut ingin melihat anak perempuannya yang tidak ada di situ. Dengan bingung dia pergi ke UGD lain, lalu UGD lain lagi, sampai menemukan aku. Dia terlambat. Aku sudah meninggalkan ragaku yang rusak dan terbang menuju cahaya itu. Dikelilingi sinar hangat dan pelukan penuh cinta yang menghiburku. Aku tidak merasakan sakit. Aku hanya merasakan kasih sayang. Aku melihat tubuh telanjangku di bawah sana, tergeletak di berangkar. Aku
Aku memandangi seorang dokter UGD dan 3 perawat yang panik memompakan kantong udara di wajahku dan menekan-nekan dadaku. Sementara mesin EKG yang berbunyi nyaring menjadi statis. Pada saat itu ibuku menghambur masuk dari pintu ganda ruang UGD, kelelahan, sambil berteriak-teriak. "Anakku, anakku." Serta-merta aku bernapas kembali dalam satu sentakan menyakitkan, dan aku berseru memanggil ibuku. Mom berjaga di sampingku hingga berhari-hari, mencabuti kaca di wajahku dengan penjepit, selama berjam-jam menyuapkan potongan-potongan es padaku, dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia baru menyelinap keluar kalau aku tidak menyadari bahwa aku tidak lagi berada dalam pelukannya. Malam tiba. Para ibu bangun dan menemui anak-anak mereka. Anak-anakku berseru mencariku, dan aku berseru mencari ibuku. Hal ini selalu penting, tetapi bukan sekadar itu. Kadang-kadang rasanya seolah kehidupan, kematian, dan para ibu membantu kita untuk memilih kehidupan.